Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pali. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai pengambilan keputusan modul 3.1 bersama pimpinan saya, Bapak Irwansa Sotiana Pendidikan MSI. Untuk lebih lanjutnya, silakan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya akan mewawancarai Pak Iwan selaku kepala sekolah dari SMA 2 Unggulan Talangupi. Di sini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Iwan mengenai pengalaman Pak Iwan dalam pengambilan keputusan, Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama Pak Iwan memimpin SMA Negeri 2 Unggulan ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Misalnya Pak, antara Bapak pengambilan keputusan terhadap guru Pak, itu ada dilema etika Pak, atau rujukan moral Pak? Jadi berkaitan dengan dilema etika sih sebenarnya dasar pertamanya kita berdasarkan data, ya, data yang ada, masukan dari rekan-rekan, masuk ya informasi-informasi dari staf yang terlibat, misalnya juga berkaitan dengan kesiswaan, maka kita akan mendapatkan data dan informasi dari kesiswaan. Kalau yang kurikulum berkaitan dengan pembelajaran yang dipakai kurikulum. Oh, jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Itu misalnya ada dilema antara pengambilan keputusan guru-guru, itu yang pertama kali Bapak langkah-langkahnya adalah berdasarkan data ataupun fakta Pak, dan selalu berkoordinasi. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama Bapak memimpin itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang sudah diambil itu dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi pada saat Bapak pengambilan keputusan itu ada memang benar-benar dua kebenaran untuk nilai kebajikannya Pak. Bagaimana Pak? Ya, kalau ini kan kita tadi sampaikan tadi berdasarkan data, data yang kita kumpulkan dan informasi. Kalau dia berkaitan dengan siswa, itu tahapannya dari guru mata pelajaran dalam kelas, dari wali kelas, tahapan dari BK, wakil. Ini baru kita kumpulkan data yang sesuai. Itu kan karena ini semuanya mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar, tentu tinggal membedakannya itu dengan skala probabilitas saja, yang bukan mana yang dilakukan selanjutnya. Ini tidak ada yang salah dengan kebijakan ini. Jadi untuk memang ada nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan data, dan keduanya berdasarkan prioritas mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dilaksanakan Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkahnya sebenarnya tadi ya, dapatkan informasi, data kita kumpulkan dari pihak yang terkait, kita kumpulkan juga, artinya berkomunikasi, berkolaborasi, lalu mencari informasi, menerima masukan, lalu kita sama-sama bersepakat. Jadi keputusan ini bukan mutlak dari musyawarah sekolah, tapi dihasilkan dari musyawarah, di mana poin penting mana yang kebaikan tadi, kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita akan lakukan dengan kesepakatan bersama, sehingga nanti hasilnya kan tidak, artinya memang bisa dilaksanakan sama-sama, semua bisa menerima. Jadi Pak, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan informasi ataupun data, terus keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Oke, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa Pak yang selama ini Bapak memimpin ya
yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memang dilema etika? Jadi kasus dilema etika itu kan ada tahapannya, ada yang besar, Ya. ada yang kecil. Tergantung itu sebenarnya yang sampai ke kepala sekolah atau pimpinan itu biasanya yang memang perlu mendapatkan ekstra informasi dari seluruh pihak. Akan dikumpulkan termasuk dari pihak luar, orang tua, komite dan sebagainya, baru masuk ranahnya. Tapi biasanya itu bisa diselesaikan di tahapan cukup di guru mata pelajaran, jika mereka bisa, lalu sehingga kadang-kadang tidak banyak hal yang kita selesaikan di tahapan sampai jenjang ke kepala sekolah, karena memang tahapannya kita jika sudah bisa diselesaikan oleh masing-masing jenjang ya, itu bisa diselesaikan cukup di mereka. Oh, jadi untuk efektifnya itu Bapak melihat kasus tadi, memilah-milah dulu kasusnya, baik kalau memang itu memang sesuai dengan wali kelas itu larinya untuk siswa dulu, wali kelas. Kalau memang bisa untuk ke guru BK, ke BK ataupun ke kepala sekolah, ya. Terima kasih. Dan biasanya itu kan tidak harus langsung ke kepala sekolah, jadi biasanya sudah cukup diselesaikan wali kelas ya, tidak pula itu sampai ke kepala sekolah, jadi mereka bisa menyelesaikan sendiri. Nah, terus Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya Pak, yang tantangan terbesar. Tantangannya sebenarnya enggak Kak, karena memang kita prosesnya tadi tahapannya kalau melihat memang tahapan dari awal semua dilibatkan, sehingga memang keputusan itu menjadi keputusan bersama. Jadi dengan pengalaman ini tidak ada tantangan Pak, karena Bapak pengambilan keputusan tadi memang berdasarkan tahapan-tahapan Pak, ya, sehingga hasilnya tadi bisa menjadi ataupun diterima oleh semua Pak, ya, dengan musyawarah mufakat gitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki suatu tata kelola Pak, ya, ataupun jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam bentuk prosedur ataupun seperti apa Pak yang dijalankan? Kalau selama ini tidak ada jadwal yang kita tentukan, sehingga kami berjalan saja seperti biasa. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan ya tadi Secepatnya ya kita cepat selesaikan, kita panggil yang pembina sesuai dengan yang terlibat, lalu kita selesaikan bersama. Jadi untuk tata kelola itu Pak tidak ada tata kelola yang pastinya Pak, ya? Harus, karena memang kejadian-kejadian seperti ini kan semuanya tidak terjadwal juga. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah Pak yang seseorang ataupun faktor lain Pak yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus ini Pak? Yang ya kalau mempermudah ini sebenarnya semua yang terlibat. Yang terlibat Pak? Jadi masukan, informasi yang terlibat dan kompetensi dengan bidangnya. Jadi kalau dia berkaitan dengan proses pembelajaran maka ya kurikulum dan staf dan juga guru terima. Kalau dia berkaitan dengan etika atau mungkin tingkah laku ya kesiswaan dan itu, tapi tetap sama-sama semua diambil berdasarkan musyawarah mufakat sehingga hasilnya menjadi keputusan bersama. Bisa dipedomani Pak, ya. Oke, artinya ada faktor yang membantu tuh Bapak selalu berkoordinasi dengan teman-teman ataupun rekan-rekan. Misalnya Pak kasusnya tadi tentang kesiswaan itu diajak untuk wakil kesiswaan selalu berkoordinasi untuk menyelesaikannya Pak, ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, ini bagaimana Pak refleksi ataupun saran-saran kesan-kesan Bapak selama Bapak memimpin jadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Unggulan untuk menjadi referensi ataupun tambahan kami sebagai calon guru penggerak Pak? Silakan. Jadi yang mungkin yang kita harus mengambil keputusan dengan instan. Yang pertama kita harus kumpulkan data, kita berkoordinasi dengan pihak yang terkait, termasuk juga siswa. Kita ambil masukan mereka apa yang terbaik. Karena kan kita tujuan muaranya akhirnya kan untuk kesuksesan siswa. Kita ambil sama-sama, kita berkolaborasi, lalu kita sama sepakat membuat kesepakatan bersama untuk bahwa apa yang kita lakukan ini memang sama-sama dengan niat yang sama untuk menjadikan siswa kita berhasil. Oke Pak, terima kasih Pak. Dengan refleksi yang Bapak berikan tadi, dengan Bapak memberikan refleksi yang
pengalaman Bapak selama memimpin itu sangat menginspirasi saya untuk kedepannya. Dengan tadi Bapak pengambilan data, selalu berkolaborasi, sehingga keputusan tadi menjadi bisa dipedomani dengan musyawarah mufakat. Mungkin itu saja Pak yang wawancara saya pada kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Irwan sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pali. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Pak Ade, yaitu untuk tugas modul 3.1 pengambilan keputusan. Untuk lebih lanjutnya saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Ade selaku pimpinan saya. Oke Pak Ade. Untuk tugas saya ini Pak Ade ya di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan Pak Ade. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Ade, ada beberapa pertanyaan untuk saya sebagai referensi ataupun tambahan saya nanti sebagai calon guru penggerak. Di sini Pak Ade ada 8 poin pertanyaan untuk saya berbagi ataupun sharing. Nantinya Pak Ade memberikan motivasi dan juga memberikan referensi. Lanjut Pak Ade ya, untuk pertanyaan pertama itu Pak Ade ya, selama Pak Ade memimpin kepala sekolah di SMK YPIP Talang Ubi ini Pak Ade ya, bagaimana Pak Ade dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak Ade? Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi untuk mengidentifikasi kasus yang ada di SMK ini, yang jelas kalau dari faktor latar belakang siswa, Ya. dan dari faktor keluarga, kemudian faktor pergaulan siswa di sekolah dan juga status siswa di sekolah. Jadi kita tidak lanjuti, artinya kita identifikasi masalah-masalah yang terjadi di siswa. Karena masalah ini tidak serta-merta itu terkait dengan masalah sekolah. Iya. Kebanyakan masalah itu terkait masalah keluarga, Iya. kemudian faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita telusuri dulu hal yang sebenarnya dari faktor latar belakang, mulai dari keluarga, termasuk dari sekolah, dan juga melalui proses daripada wali kelas sebagai guru utama di dalam kelas tersebut. Oke Pak Ade. Jadi Pak Ade di sini pengalaman Pak Ade mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak Ade melakukan observasi Pak Ade ya. Oke Pak Ade. Nah Pak Ade, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ade ya. Selama Pak Ade menjabat sebagai kepala sekolah Pak Ade ya, bagaimana Pak Ade menjalankan keputusan yang sudah diambil Pak Ade ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak Ade yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak Ade? Yang jelas untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan di sekolah, jangan sampai mengambil salah dalam mengambil keputusan. Bila kita musyawarah terlebih dahulu, Iya. kita tanya latar belakang faktor yang menjadi permasalahan tersebut. Jika keputusan tidak bisa diambil secara langsung, Iya. jelas harus melalui musyawarah, kemudian berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Walaupun itu ada dua kepentingan, tapi kepentingan itu bisa tidak berlaku kalau fakta kondisi di lapangan itu menyatakan bahwasanya kita harus mengambil keputusan. Oke Pak Jadi Ade. intinya keputusan itu dilakukan secara musyawarah, Musyawarah. baik dengan wakil, dengan guru BK dan juga wali kelas, dan berdasarkan kondisi fakta yang terjadi di lapangan. Ya, jadi di sini Pak Ade dalam mengambil keputusan yang dijalankan tadi ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu nilai-nilai musyawarah mufakat Pak Ade ya, dengan mendengarkan berbagai macam pendapat Pak Ade. Oke Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Nah, di sini Pak Ade untuk selanjutnya Pak Ade, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Pak Ade lakukan selama ini Pak Ade? Prosedurnya Pak Ade. Yang jelas untuk mengatasi permasalahan di lapangan, kita ikuti aturan ataupun undang-undang yang ada di sekolah. Ya. Jadi secara administrasi, secara hukum dan secara instansi di lembaga ini, itu salah satu dasar utama kita untuk
mengidentifikasi ataupun memproses permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kita berjalan berdasarkan atas undang-undang dasar sekolah ataupun tata tertib yang ada di sekolah ini. Karena kita ini terkait dengan yayasan, jadi anggaran dasar rumah tangga yayasan itu harus kita berlakukan terapkan di dalam instansi SMK YP terhadap guru dan juga peserta didik yang ada di SMK. Jadi langkah-langkah prosedur Pak Ade dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan ADART yang ada di yayasan, baik pun juga dari sekolah Pak Ade ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ade ya, hal-hal apa saja Pak Ade yang selama ini Pak Ade anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak Ade dalam kasus-kasus yang dilema etika Pak Ade? Hal-hal yang efektif Pak Ade, yang memang Pak Ade anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak Ade, yang harus dikeluarkan. Iya Pak Ade. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu yang jelas yang pertama, permasalahan yang apabila sudah di luar daripada ketentuan aturan anggaran dasar sekolah Iya. atau undang-undang sekolah, itu yang efektif ataupun yang memang wajib untuk kita berikan suatu kebijakan keputusan. Jadi artinya keputusan yang diambil oleh sekolah ini harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau itu benar-benar melanggar prosedur aturan sekolah, mau tidak mau kita keluarkan. Nah, tapi kalau memang ada hal yang memang di luar, ada faktor-faktor lain, mungkin kita masih ada kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, jadi di sini Pak Ade secara tegas menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah Pak Ade ya. Kan tetapi Pak Ade juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade. Nah, di sini Pak Ade hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ataupun jadi tantangan Pak Ade dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika ini Pak Ade? Tantangan Pak Ade itu dalam pengambilan keputusan itu apalah Pak yang membuat Bapak berat ataupun tantangannya Pak? Tantangannya Satu, kondisi daripada keluarga anak. Iya. Seandainya contoh, anak mempunyai kasus dan permasalahan tiba-tiba harus dikeluarkan. Tapi kondisi faktor ekonomi itu mungkin tidak memungkinkan anak yang mungkin masih bisa dikebijakan. Tapi kalau memang sudah fatal, mau tidak mau harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dilema ataupun tantangannya ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Makanya salah satu jalan melalui musyawarah mufakat dan juga dasar ataupun aturan yang ada di sekolah dan berdasarkan bukti fakta yang dilakukan. Jadi kita menilai ataupun memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan sanak saudara, keluarga, ataupun kenal, ataupun berbau istilahnya masih atau kerabat. Tapi kalau instansi secara hukum, aturan tetap aturan, kalaupun memang salah, ya tetap harus diberikan sanksi. Tapi kalaupun masih ada pertimbangan, ya kita mencari kebijakan dari pihak sekolah untuk memberikan satu peringatan kepada seseorang, baik guru ataupun siswa, mungkin masih dalam pertimbangan untuk menjaga kesempatan untuk memperbaiki daripada yang dilakukan ataupun tidak lakukan perbuatan kepada anak. Jadi tetap kita untuk menegakkan kedisiplinan Pak Ade ya, menegakkan disiplinan, terus menerapkan aturan-aturan yang ada. Akan tetapi masih juga kita akan melihat bagaimana kondisi di lapangan berdasarkan fakta yang ada Pak Ade ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ade ya, selama Pak Ade memimpin ataupun jadi kepala sekolah, apakah Pak Ade memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu Pak Ade ya dalam penyelesaian kasus, yaitu kasus dilema etika tadi Pak Ade ya? Apakah Pak Ade langsung menyelesaikannya di tempat atau Pak Ade memiliki membuat jadwal dalam bentuk ya ataupun prosedur apa yang Pak Ade lakukan? Misalnya Pak Ade ada kasus nih, misalnya anak berkelahi, atau Pak Ade langsung selesaikan atau Pak Ade membuat jadwal. Bagaimana Pak Ade dalam penyelesaiannya? Yang jelas, apabila terjadi suatu permasalahan siswa di lapangan, kita koordinasi dulu atau musyawarah dulu dengan wakil kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan guru BK. Jadi mereka yang menindaklanjuti dan juga termasuk wakil siswa, mereka yang menindaklanjuti terlebih dahulu. Nah, kemudian juga proses daripada
guru BK ataupun wali kelas dan juga wakil ketua, proses yang telah mereka lakukan itu baru nanti ada pertimbangan lebih lanjut dari permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, untuk masalah jadwal, Iya Pak. kalau di sekolah ini kita evaluasi 1 bulan sekali. Jadi mulai dari tenaga pendidik, mulai dari peserta didik, kita evaluasi secara administrasi, kinerja, dan kasus-kasus anak itu bisa kita cek setiap 1 bulan sekali. Artinya kita evaluasi mulai dari absen, mulai dari permasalahan kasus yang terjadi terhadap anak tersebut, mulai dari kehadiran atau permasalahan anak yang lainnya. Nah, itu kita evaluasi, kita jadwalkan setiap 1 bulan sekali. Jadi artinya tidak menunda lama, tidak menunggu lama. Jadi apapun permasalahan harus kita cepat selesaikan supaya tidak berlanjut di kemudian hari. Itu salah satu langkah yang kita lakukan. Jadi dalam Pak Ade tata kelola ini, Pak Ade langsung menyelesaikan permasalahan itu, dan juga Pak Ade melakukan evaluasi secara rutin dalam 1 bulan Pak Ade, dengan mengajak tadi guru BK, Pak Ade dengan wali kelas, Pak Ade dalam penyelesaian wakil kesiswaan. Nah Pak Ade, untuk selanjutnya Pak Ade, selama Pak Ade memimpin sebagai kepala sekolah ini Pak Ade, adakah seseorang Pak De ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Ade dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak De? Ada. Satu, dari pihak koordinasi dengan pihak yayasan, koordinasi dengan Komisi Pendidikan, pengawas, dan juga termasuk ketua yayasan. Kemudian juga yang kedua dibantu oleh pihak sekolah, baik dari wakil, kemudian guru BK, dan juga wali kelas, guru piket, serta dewan guru lainnya. Itu salah satu yang membantu tugas daripada pihak sekolah, sehingga berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena mereka ini sebagai fasilitator utama untuk membantu daripada kinerja daripada kepala sekolah ataupun yang ada di sekolah ini. Jadi Pak Ade, yang membantu Pak Ade sebagai seorang kepala sekolah itu, Pak Ade membantu dengan berkoordinasi dengan yayasan, ketua, wakil ketua dari kurikulum ataupun kesiswaan ya, dan juga staf dari dewan guru Pak Ade ya. Oke Pak Ade, ini Pak Ade pertanyaan yang terakhir Pak Ade ya. Dari semua hal yang telah Pak Ade sampaikan ini Pak Ade, apa pembelajaran apa selama Pak Ade memimpin ini dalam pengambilan keputusan Pak Ade? Misal Pak Ade itu selama melakukan jadi kepala sekolah ini, apa yang Pak Ade temukan, hal yang menarik, perasaan Pak Ade itu Pak, kesan-kesan Pak Ade selama memimpin jadi kepala sekolah apa Pak Ade? Ya, artinya dengan berbagai macam ragam, baik dari dewan guru, staf dan lain sebagainya, dari peserta didik. Di situ kan banyak suka duka ataupun banyak momen atau banyak suatu peristiwa yang memang menjadi motivator untuk kita pribadi, sehingga pasti di dalam langkah tugas-tugas kita ini kan ada suatu hal yang tidak mungkin kita laksanakan asal dengan tekad dan keyakinan, dengan niat yang tulus untuk membangun ataupun menciptakan SDM yang lebih baik, khususnya untuk SMK ini, baik di sekarang juga di masa yang akan datang. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berkenan, tidak ada tidak pasti kalau kita memastikan sesuatu tersebut, sehingga keputusan atau kebijakan yang kita laksanakan ini sesuai dengan dasar ataupun anggaran dasar yang memang sudah kita terapkan secara bersama di SMK. Jadi itulah salah satu motivator, artinya tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang pemimpin atau bagi seorang kepala sekolah, siapapun itu, harus mau tidak mau siap untuk menghadapi tantangan ataupun baik dari dalam ataupun dari luar. Jadi dengan tenang, dengan sabar, dengan keyakinan yang penuh, pasti ada jalan keluar. Jalan keluar itu pasti ada. Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak ataupun kita berkehendak. Itulah kuncinya. Ya. Jadi di sini refleksi Pak Ade itu sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak. Itu yang kami dapat Pak Ade. Yang pertama itu motivasi dari Pak Ade, bagaimana sesuatu masalah itu pasti ada solusinya Pak Ade. Itu dimana Pak Ade tadi mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak itu pasti ada semua jalannya. Itu yang saya tangkap.
Terus Pak Ade juga menerapkan tadi SDM yang baik dengan menegakkan aturan yang ada dengan berkoordinasi dengan yayasan. Terima kasih Pak Ade ya atas waktunya untuk wawancara dengan membantu saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu saja Pak Ade yang bisa saya sampaikan dalam wawancara pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ya, Pak Ade. sama Pak Ade. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.